Nah, Ya, suaranya bagus sudah. bagus. Bagus. Oke. Ya, itu dia tuh. Oke. Saya fokus lagi ya. Oke. Ya. Mau mulai. Mulai aja. Gua mulai pelan-pelan aja ya. Oke. Kawan-kawan media dan aktivis anti tembakau, pada siang ini kita mengumumkan satu putusan historis dari Mahkamah Agung. Putusan MA nomor 16 P HUM 2016 tentang uji materi Peraturan Menteri Perindustrian nomor 63 M IND per 8 2015 tentang peta jalan atau roadmap industri hasil tembakau 2015-2020. Nah, putusan ini sangat penting buat Indonesia dalam memperjuangkan hak akan kesehatan nasional, hak akan kesehatan rakyat Indonesia. Kenapa? Karena kalau peraturan Menteri Perindustrian tersebut dijalankan, maka akan ada peningkatan produksi rokok 5-7,4% per tahun. Nah, ini angka yang tidak sedikit. Kalau itu berjalan seperti yang direncanakan, pada tahun 2020 akan diproduksi 524,2 miliar batang rokok per tahun. Nah, ini sekali lagi bukan jumlah yang sangat kecil. Kalaulah kita berasumsi bahwa pada tahun 2020 penduduk Indonesia itu 270 juta manusia. Artinya satu manusia akan menghirup 19.000 batang rokok per tahun. Nah, ini betul-betul mengancam kesehatan kita sebagai manusia, sebagai bangsa. Dan oleh sebab itu, peraturan Menteri Perindustrian tersebut harus dicabut. Nah, inilah yang menjadi concern kita, dan beberapa warga negara yang concern terhadap hak akan kesehatan rakyat mengajukan permohonan uji material ke Mahkamah Agung. Mereka yang mengajukan permohonan tersebut adalah HM Panjaitan, Heri Hairansah, Kartono Muhammad, Hyus Dwi Untaris Subagio, Widya Stuti Suroyo, dan Elizabeth Ongkojoyo. Saya ingin menekankan bahwa HM Panjaitan sebagai salah satu pemohon adalah penghisap perokok yang sudah sangat lama dan korban dari rokok itu sendiri. Nah, yang lain adalah aktivis anti tembakau. Nah, permohonan itu diajukan pada tanggal 7 April 2016 dan kita baru menerima putusannya pada tanggal 6 Desember tahun 2016. Jadi ada 6 bulan proses di Mahkamah Agung untuk memeriksa permohonan uji material yang kami lakukan. Nah, Peraturan Menteri Perindustrian nomor 63 tahun 2015 tersebut kami ajukan untuk dibatalkan. Kenapa mesti dibatalkan? Karena dia bertentangan dengan satu, Undang-Undang Kesehatan. Kedua, Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Ketiga, Covenant Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya atau International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. Keempat, Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan terakhir, Undang-Undang tentang Cukai. Nah, oleh Mahkamah Agung dinyatakan bahwa Peraturan Menteri Perindustrian tersebut bertentangan dengan produk perundang-undangan yang saya sebutkan tadi.
Dan oleh sebab itu dinyatakan tidak berlaku dan Menteri Perindustrian mesti mencabut peraturan Menteri Perindustrian tersebut. Nah, apa isu yang paling penting dari uji material yang diajukan pada kesempatan ini? Pertama adalah hak akan kesehatan. Hak akan kesehatan ini dijamin oleh konstitusi, dijamin oleh undang-undang kesehatan, dan kita tidak mungkin mencapai menjamin hak akan kesehatan itu kalau peningkatan jumlah produksi rokok itu dibolehkan. Pasti kita akan mengalami gangguan, ancaman, dan akan banyak sekali yang menjadi korban dari industri rokok. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah hak anak. Anak-anak itu memiliki masa depan yang panjang sekali. Lingkungan hidup mesti diselamatkan untuk menyelamatkan anak-anak. Lingkungan hidup mesti bersih dari polusi untuk membuat mereka bisa tumbuh dengan sehat. Jumlah anak-anak Indonesia yang merokok itu nomor 1 di dunia secara statistik dalam angka absolut. Jumlah perokok dewasa Indonesia itu nomor 3 di dunia setelah Cina dan India. Nah, bayangkan bahwa jumlah anak-anak Indonesia lebih banyak merokok secara absolut dibandingkan anak-anak Cina atau anak-anak India. Nah, mau kemanakan anak-anak Indonesia ini? Apakah kita tidak peduli dengan nasib mereka? Nah, ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga adalah kami melihat pendapat pemerintah yang mengatakan bahwa peningkatan produksi rokok itu akan meningkatkan pendapatan negara. Karena cukai yang dibayar itu cukup tinggi. Itu pendapat yang salah dan keliru. Sebab kita tidak bisa mengorbankan kesehatan nasional, kesehatan rakyat untuk dan atas nama pendapatan dari cukai. Rasional dari kenapa ada cukai sebetulnya juga salah ditafsirkan. Cukai itu dikenakan setinggi mungkin dengan alasan untuk mendiscourage mereka membeli produk yang dianggap punya dampak negatif. Nah, rokok ini adalah produk yang negatif terhadap kesehatan. Karena itu cukainya ditinggikan. Nah, cukai itu bisa sampai 275%. Nah, memang konsekuensinya harga jual rokok akan tinggi. Penerimaan negara akan naik. Tapi apakah itu yang kita mau? Ya. Karena rasional dari penetapan cukai itu sendiri sudah salah. Ya. Dia seharusnya diperlakukan untuk mendiscourage orang membeli rokok. Nah, sekarang justru kita menganggap, loh, penerimaan uang negara akan naik, ya, karena cukainya tinggi. Karena itu produksinya ditingkatkan. Nah, ini yang salah kaprah dan kami ingin kesalah kaprahan ini dikoreksi. Mahkamah Agung melalui majelis hakim yang diketuai oleh H. Julius dengan anggota Irfan Fahrudin serta Is Sudaryono dalam musyawarah tanggal 5 Oktober tahun 2016 memutuskan bahwa Peraturan Menteri Perindustrian nomor 63M IND per 8 2015 tentang peta jalan roadmap industri hasil tembakau 2015-2020 dinyatakan bertentangan dengan kelima undang-undang yang tadi sudah saya sebutkan, dan Menteri Perindustrian diminta untuk mencabut peraturan Menteri Perindustrian tersebut. Nah, ini kemenangan kecil dari perjuangan kita untuk menjamin kesehatan rakyat. Ini kemenangan
penting untuk melangkah lebih jauh agar ke depan nanti anak-anak kita semua, cucu-cucu kita semua bisa menikmati udara yang lebih sehat, bisa menikmati kesehatan yang lebih utuh, dan bisa menjadi pelanjut dari bangsa ini. Sekian dan terima kasih.